sebuah perjalanan sosok wanita tangguh dari relung Pulau Bali. Keberadaannya kini merubah banyak kisah sedih menjadi harapan dan kebahagiaan, merubah kesulitan menjadi jalan terang. Figur ibu yang dikenal sebagai Ibu Niputu Swastini Koster, istri dari Gubernur Bali yang sangat dicintai rakyatnya. Ibu Putu Putri Swastini Koster lahir di Denpasar. Ayahandanya berasal dari kalangan profesional Bali pada masanya. Beliau pernah mengemban amanah sebagai pimpinan di sektor perbankan daerah. Dari sosok pengemban amanah inilah terbangun lingkungan keluarga yang disiplin, terdidik, dan akrab dengan tanggung jawab publik. Di sanalah terbentuk karakter Ibu Putri Swastini sejak dini, tegas, mandiri, namun tetap berpijak pada nilai budaya. Tayangan berikut adalah bincang bersama Ibu Niputu Putri Swastini, di mana visi dan harapannya pada Bali terungkap dalam bahasa kasih sayang. Inilah ibu bagi rakyat Bali. Beci sehat, harus sehat. Apalagi ketemu anak-anak ibu niki yang segar-segar, yang cerdas-cerdas itu ya. Ya, ibu harus sehat niki. Banyak yang bertanya sama ibu, apa sih rahasianya? Sebenarnya enggak ada rahasia. Jadi pertama nikah katanya salah satu anugerah yang gigi itu adalah kesehatan. Selalulah kita berdoa, semoga diberikan kita kesehatan begitu. Tapi beliau pasti berkeinginan yang menjaga kesehatan itu adalah kita sendiri. Jadi pola. Di samping itu pikiran yang tenang. Setelah kita misalnya nih ada kolesterol, ada gula darah gitu kan. Tetapi kalau pikiran kita stresnya meningkat, dia akan naik juga. Jadi pikiran. Terima kasih. Jadi ibu mendengarnya jadi tersanjung juga, padahal kembali ibu hanya melakukan hal-hal kecil tetapi ya dengan cinta yang begitu besar. Karena ibu berpikirnya sesuatu yang kita lakukan dari hati dan sepenuh hati itu akan menarik hati. Menarik hati orang, kemudian menyentuh hati-hati orang itu. Jadi pertamanya kan karena ibu niki perempuan. Jadi nilai-nilai feminin mungkin sudah dari lahirnya terbawa dia seperti itu. Lalu berikutnya ibu berada pada posisi sebagai ketua di Kranasda yang memang tugasnya, visi misinya di Kranasda itu adalah mengayomi, mengawasi karya-karya kerajinan dan juga sumber dayanya. Jadi mungkin itu yang menyebabkan ibu melaksanakan tugas sepenuh tanggung jawab. Kemudian karena ibu niki dari kelompok feminin begitu nggih. Jadi sentuhan-sentuhan hati, sentuhan tangan seorang ibu nika ibu lakukan, dan ibu mulai dari yang paling kecil. Karena ibu selalu bilang ibu hanya melakukan hal kecil tetapi dengan cinta yang besar. Mungkin saja dengan cintanya, walaupun halnya kecil, tapi cintanya besar, hasilnya dahsyat. Jadi ibu lihat di art center itu ada tempat yang hanya dipakai sekali, 2 kali dalam setahun. Sayang kalau tempat sebagus itu tidak dimanfaatkan. Jadi asas pemanfaatan untuk tujuan yang baik itulah ibu menggerakkan. Karena tugas ibu itu di ranah kerajinan, makanya para pengrajin, para IKM itu menjadi fokus ibu saat itu. Mulailah ibu menerobos niki. Jadi ibu ingin kegiatan ibu niki out of the box. Ketika orang dilarang untuk berkerumun, ibu justru melakukan kegiatan-kegiatan yang mendatangkan orang. Tetapi dasarnya apa? Protokol kesehatan ketat. Nah nikalah makanya ibu membuat lalu pameran IKM Bali Bangkit. Jadi karena ibu mengayomi kerajinan, ibu lihat di ranah industrinya, di hulunya niki yang macet, karena di hilirnya sudah sedikit kacau situasinya. Maka ibu memulai
hulu ke hilir. Di hilir ibu bukakan wadah, di hulu ibu tata, di tengah ibu semangatin. Justru pada saat pandemi, mungkin hal kecil itu yang setelah 5 tahun niki ibu lakukan, 3 tahun di periode pertama, lalu tetap di sela-sela jedanya Bapak Koster menjadi gubernur, dan sekarang ibu masuk kembali, ibu geliatkan lagi nikah dan fokus. Hasilnya astungkara walaupun kecil dulu. Jadi seperti nikah, jadi yang mendorong ibu itu mungkin secara naluriah aja seorang ibu, kemudian karena tanggung jawab ibu berada di posisi mendampingi Bapak Koster sebagai ketua Dekranasda. Iya benar ya. Jadi biasanya kan orang bilang air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan kan. Nah kalau pertanyaan Ananda tadi itu jadi ibu terkenang ke masa lalu, itu benar. Mulai didikan dari orang tua, ayahnya ibu, itu bapak nih ke Dewa Yang Ibu, itu beliau memulai karir di tahun 62. Beliau adalah ya disebut-sebutnya the 7 up-nya. Jadi pionir di Bank Pembangunan Daerah Bali. Jadi seorang banker itu urusannya pasti uang. Beliau merintis bagaimana bank itu kuat berdiri walaupun modalnya hanya 1 ruangan saja dulu. Nah, jadi dari situ bank itu berkembang dan beliau kan ngurus uang. Nah, didikan ayahnya ibu pada saat itu, waktu itu ayah ibu itu kena sakit paru-paru. Karena menghitung-hitung uang, dan uang itu kan ya dari pindah ya, bisa saja dari siapa memiliki, lalu ke dagang dan lain sebagainya, dan banyak kuman di situ. Itu yang dihitung-hitung sehingga ini sempat kena sakit paru-paru walaupun tidak keras banget. Nah kemudian dari situ ibu bilang, pegawai bank tapi nggak kaya ya Pak ya, malah sakit-sakitan gitu kan. Nah di situ ibu ditanamkan landasan-landasan kejujuran. Jadi kita ini ditugaskan dan sudah digaji untuk ngurus uang. Uang ini milik pemerintah, uang ini milik bank, uang ini milik masyarakat. Bukan hak kita untuk mengambilnya. Di situ kejujuran dilandaskan. Jadi beliau juga bilang, ini uang ini ada dewanya, kata beliau kan. Dewanya itu Betara Sedana. Jadi jangan pernah mengambil yang bukan hak kita. Itu ada karma pahala. Itu melekat dalam pikiran ibu. Dan keluarga ibu waktu nikah, zaman-zaman di tahun 70-an nikah, jadi rasa sosialnya yang kita lihat. Dengan kemampuan ekonomi kita, orang tua ibu selalu meningkatkan pendidikan, terutama di lingkungan keluarga dulu. Sepupunya dari ibunda ibu, keluarganya dari ayah ibu, ada yang disekolahin, dicariin pekerjaan, dikomodal. Nah jadi rasa sosial, empati seperti nikah mungkin tumbuh dari lingkungan keluarga. Dan kemudian barangkali juga diri ibu terlahir, apa yang ibu resapi kemudian bisa ibu amalkan di dalam kehidupan ini. Nah dari sana mungkin ketika ibu sekarang berada pada posisi ini, dia muncul secara otomatis. Karena tugas ibu di Dekranasda, ibu bersentuhan dengan para pengrajin, itu industri-industrinya, UMKM-nya. Jadi arah itulah yang modalnya itu modal didikan dari orang tua. Jadi hal-hal kecil seperti itulah alami. Jadi fokus, tulus, lurus. Ketika ibu ingin melakukan dan mendorong para UMKM dan IKM ini untuk maju, ya ibu fokus. Udah maju belum? Nanti ke depannya sekian tahun ibu jadikan itu barometer. Udah ada peningkatan belum? Jadi kalau misalnya ibu ikut, ibu akan bersaing dengan mereka. Tulus ibu melakukan, tidak pernah merasa lelah. Mungkin karena passion ibu di situ ya. Jadi ibu bekerja. Bahkan hal-hal yang detail, semisal ibu mengadakan pameran, jadi ibu bahkan sampai ikut mendisplay karya-karya kerajinan mereka. Itu ibu ikut kontrol terhadap kualitas kerajinan mereka. Ibu ikut lakukan itu. Jadi tidak sekedar mendengar laporan dari jajaran pengurus ibu. Jadi seperti ini
Karmani evadikaraste, mapales yukadatsana. Nah gitu, ibu sekolah dulu kan di Semansa nih. Jadi hal-hal seperti itu, kalau ibu mau melakukan sesuatu, lakukan saja. Sehingga hasilnya itu benar-benar mencapai tujuan. Jadi yang ibu petik hikmahnya atau secara otomatis dia dulu dari masa kecil ibu di lingkungan keluarga, yang pertama itu orang tua selalu menanamkan disiplin diri, kemudian mengarahkan tetapi tidak mengikat. Nah, itu jadi arahnya itu misalnya apa yang ingin kamu lakukan sehingga sampai pada tujuannya. Jadi tetapi kontrol dari orang tua itu baik untuk kamu, silahkan lakukan. Jadi ibu diberikan kebebasan yang terbatas tentunya. Kalau hal itu akan membuat melenceng dari kepentingan ibu terkait dengan masa depan ibu, pasti orang tua akan melakukan pengawasan. Jadi waskat ya, pengawasan melekat, jadi seperti ini kan. Nah, sekarang pun akhirnya ibu melakukan hal yang sama untuk anak-anak gitu kan. Jadi ada kebebasan tetapi yang terarah ya. Ada pengawasan yang melekat agar apa yang diinginkan oleh anak-anak kita nanti tercapai, tidak ada gangguan-gangguan. Nah, Nika mengayomi, melindungi anak-anak, ini ke tugas kita. Nah, itu yang dilakukan oleh orang tua ibu, sehingga hal-hal yang kecil pun dia membekas dalam rekaman-rekaman ibu Nika. Sekarang ketika ibu berada di posisi ini juga ibu lakukan. Disitulah keluar leadership ibu. Nah, seorang leadership itu dia mesti mengayomi, dia mesti merangkul, dia mesti menyayangi, tetapi juga harus tegakkan disiplin ya. Ketika walaupun ibu ketua Dekranasda tidak harus berjarak dengan para UMKM, tidak. Kadang mereka seperti seperti orang tua, seperti seorang ibu, seperti seorang teman yang kemudian harus meningkatkan rasa percaya diri mereka. Mereka juga bisa berdialog seperti seorang teman kepada ibu, tetapi etikanya harus dipegang. Jadi hal-hal seperti itulah yang sangat tertanam dalam diri ibu. Jadi itu memori, rekaman-rekaman mungkin ibu tidak tahu kalau jalan hidup ibu kan sampai di sini. Jadi bisa dengan ilmu, bisa dengan pengetahuan, bisa dengan pengalaman. Mungkin Nika menjadi satu dia. Jadi dulu ibu berorganisasi, jadi dari belajar dari senior-senior, oh seorang pemimpin itu begini, terekam dia kan dari pengalaman orang lain, dari pengetahuan yang ibu dapatkan di media, dan ilmunya sendiri sesungguhnya kecil. Itu barangkali itu talenta di dalamnya. Ring ranah organisasi sosial kemasyarakatan. Dari SMA kemudian kuliah di Ekonomi Udayana, ibu masuk. Jadi tahun 84 itu ibu jadi pengurus Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Di situ masanya ibu otomatis aja dalam diri ibu bahwa di situ ibu harus lebih banyak mendengar, melihat. Bahkan senior-senior ibu yang aktivis-aktivis itu kan belajar berdebat dan lain sebagainya. Ibu hanya pendengar. Jadi di teater ibu berdialog, mengucapkan dialog-dialog begitu, itu terekam. Kemudian dari berteater, berorganisasi, ibu juga kalau di GMNI itu kan motonya itu adalah pejuang pemikir pejuang. Nggak tahu ya, sekarang baru ibu rasakan. Jadi di mana ibu masuk, jadi moto atau jargon mereka meresap dalam pikiran ibu. Ibu terjemahkan sendiri saja, secara globalnya memang ada filosofinya. Tetapi ibu terjemahkan sendiri, pejuang pemikir. Jadi perjuangkan. Jadi kita ini subjek, kita ini objek. Perjuangkan apa yang sudah kamu pikirkan. Lalu pemikir pejuang, pikirkan baik-baik sebelum kamu melakukan tindakan. Jadi gitu. Jadi yang kita lakukan sudah kita pikirkan dengan baik. Yang kita pikirkan dengan baik lalu wujudkan dalam kerja nyata. Jadi seperti ini, Kak.
Ya, niki entah kebetulan atau memang terkondisi dari dulu di Bali ya. Jadi di ranah yang ibu punya tanggung jawab itu adalah memajukan UMKM, itu rata-rata pelakunya perempuan. Nih, sebenarnya kalau kita ngomong di Bali itu kesetaraan gender, nika perempuan sesungguhnya sudah diberikan ruang yang banyak, hanya kita mau tidak melakukan. Satu contoh niki tenun. Penenun di Bali, hanya di Bali saja, itu karena lelaki tidak mau nenun atau dianggapnya tenun itu adalah ruang-ruang untuk kaum feminin. Jadi yang menenun di Bali itu kan perempuan. Kalau di daerah lain, enggak, lelaki yang nenun. Di sini dipaksa lelakinya nenun, ogah. Karena gengsi barangkali, wah ngambil pekerjaan perempuan gitu kan. Tetapi tidak tahu perkembangannya nanti. Nah lalu ibu melihat juga di antara para pengrajin itu ada saudara-saudara kita yang difabel. Kemudian otomatis juga kalau regenerasi itu UMKM nikah akan diisi oleh keluarga. Ada orang tua, anak gitu. Nah kalau yang ibu lakukan makin adalah merangkul mereka. Apa yang harus ibu berikan? Yang pertama perkuat dulu di sisi permodalan. Ketika mereka punya modal sedikit, pemerintah punya ruang, punya support, apakah itu dana, apakah itu tempat, ibu bisa mengurangi modal mereka untuk misalnya ketika mereka berjualan tidak menyewa tempat, tidak menghabiskan anggaran untuk hal-hal lain, promosi dan lain sebagainya. Sudah ibu tanggung itu. Bahkan pameran ibu yaitu IKM Bali Bangkit itu bekerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah Bali. Kemudian balimall.id. Jadi ini yang akan memperkuat dan mengedukasi mereka, meningkatkan kemampuan entrepreneur mereka, meningkatkan usaha-usaha mereka. Tetapi ya itu seperti pertanyaan Ananda tadi, itu sampai batas mana? Jadi seperti anak, jangan dimanjakan tanpa batas. Ketika kita manjakan tanpa batas, mereka akan berpikir bahwa usaha mereka ini adalah sepenuhnya maju mundurnya itu adalah tanggung jawab pemerintah gitu. Jadi tanggung jawabnya Bu Koster sebagai ketua Dikrenasda gitu. Jadi ibu selalu mengatakan ini ibu hanya tut uri andayani gitu kan. Jadi di tengahnya ing madya mangun karso, ibu hanya nyemangatin, ayo dong berproduksi lagi, ayo dong tingkatkan, ayo dong berinovasi begitu. Jadi di awalnya ing ngarsosung tulodo, jadi ibu sudah memberi contoh bahwa ketika ibu di Kranasda ingin memajukan UMKM, ya ibu lakukan tanggung jawab. Nah, ini ada satu lagi keinginan nih, tetapi ibu bukanlah pemangku kebijakan. Jadi ketika Bapak Koster akan membuat pusat kebudayaan Bali, itu ibu teringat dengan saudara-saudara kita yang difabel. Memang ada aturan, difabel itu harus masuk sekian persen ke ranah-ranah pekerjaan, institusi misalnya, harus ada sekian persen di perusahaan gitu. Tetapi kan selalu kita akan melihat di tengah keramaian saudara kita akan merasa sendiri karena dia ada keterbatasannya, walaupun kita semua punya keterbatasan. Misalnya kalau ada yang keterbatasannya fisik, ada juga yang keterbatasannya mental, kan begitu. Nah kalau saudara-saudara kita yang difabel, ini ibu berpikir justru yang masih produktif, ibu ingin dibuatkan kawasan sendiri. Nah nanti di PKB, Nika nanti kan ke kawasan untuk meningkatkan perekonomian. Seniman, pengrajin itu akan ada di situ. Jadi di kawasan inti itu ada panggung-panggung, ada museum, kemudian ada penunjang dan pendukung, ada hotel, restoran dan lain sebagainya. Nah ibu mohon sama Bapak Gubernur, ada nggak lahan di situ untuk kita membuat semacam kampung difabel, entah apalah namanya nanti. Jadi anak-anak kita yang difabel, dia akan merasa nyaman dengan teman-temannya. Misalnya kalau yang tunarungu atau yang
tunanetra gitu kan. Jadi mereka banyak itu, ada yang pemusik, sekarang ada yang banyak untuk barista kopi, mereka bisa dibikinin restoran, dan yang banyak keahliannya. Kalau saudara-saudara kita yang tunanetra misalnya, mereka ahli memijat, kemudian ahli spa. Ibu ingin di kampung difabel itu bikinkan mereka ruang-ruang kerja, bahkan untuk spa dan pijat mereka, bikinkan ruangan yang berstandar internasional, berstandar bagusnya, elitnya tempat itu seperti di hotel-hotel bintang 5. Lalu cas mereka adalah dolar, sasaran mereka adalah wisatawan mancanegara. Itu keren. Jangan biarkan saudara-saudara kita yang keahliannya bagus, dan mereka kalau ke luar negeri sebagai tenaga kerja kan nggak bisa, karena dengan keterbatasannya. Di Bali buatkan kampung difabel, apalah namanya nanti. Jadi yang musik buatkan panggung musik yang bagus, yang barista bikinkan restoran yang bagus, di sanalah mereka. Dan ibu juga minta kalau ada yang benar-benar sebatang kara, tidak punya sanak keluarga apalagi orang tua, itu rawat mereka di situ sehingga hingga akhir hayatnya. Itu tanggung jawab pemerintah. Jadi mungkin ini akan jadi satu terobosan yang luar biasa, sehingga saudara-saudara kita yang difabel yang jumlahnya nggak banyak kok di Bali, kita bisa menampung di situ. Sekarang ada nggak niat, ada nggak kemauan untuk ngurus itu. Jadi tingkatkan posisi mereka sehingga mereka bisa dipandang itu. Ibu seperti mimpi yang suatu saat itu akan ibu terbangun lalu dia terwujud. Asal kita mau itu. Jadi kayaknya di dunia belum ada kampung difabel seperti itu. Kita kumpulin bukan untuk mengkarantina mereka, tidak, tetapi untuk supaya dunia memandang mereka di situ dengan segala kemampuannya. Bukan nanti para tunanetra kita, saudara kita itu mijatnya di tempat yang masuk ke satu kamar udah bau keringat dan lain sebagainya, bau asam, terus yang dipijat juga nggak jelas gitu kan. Jadi kasihan. Nah, nanti Niki sedang akan membangun kawasan itu. Jadi ibu sudah minta jadi dinas tenaga kerja untuk memberikan pelatihan kepada mereka. Kita kumpulin seluruh Bali Niki. Jadi yang produktif. Karena ada juga teman-teman atau saudara kita yang difabel yang memang sangat bergantung hidup. Jangankan untuk bekerja sendiri, hidupnya aja masih tergantung diurus orang tua. Misalnya yang lumpuh total itu kan nggak bisa. Tapi kalau yang tunanetra, bahkan yang tunarungu, pernah nggak adik-adik melihat mereka menari loh, padahal nggak mendengar. Jadi antara gamelan dan musik itu pas dengan gerakan mereka. Tentu ada caranya gitu. Itu akan jadi yang istimewa. Jadi lakukan itu untuk saudara-saudara kita. Memberi perhatian seperti itu penting. Itu nikah barangkali. Kalau ibu bicarakan kerja itu kan ibu selalu bilang karmani ya. Nanti mereka yang merasakan. Seperti satu contoh Niki, ibu melihat UMKM itu udah hampir lumpuh. Yang gede-gede aja waktu COVID udah terpuruk, apalagi yang kecil. Bahkan Ananda percaya nggak? Justru waktu COVID mereka berjualan, yang tadinya mereka udah pikir mereka udah selesailah saya ini nggak ngapa-ngapain lagi. Justru semakin bangkit usaha mereka, bahkan bisa justru saat COVID mereka membangun rumah, itu kan. Bahkan ada anak difabel dari melukis, lukisannya yang tadinya dia nggak berani jual mahal antara 300 sampai 500, sekarang ditingkatkan, udah jutaan harga lukisannya. Secara ekonomi mereka lebih mapan, kemudian usaha mereka, kemampuan entrepreneur mereka lebih meningkat. Nah, nikah kan mereka yang akan merasakan nikah. Tapi yang jelas bagi ibu, ketika ibu melakukan sesuatu tujuannya adalah perbaikan. Apakah perbaikan kemampuan mereka, perbaikan karya-karya kerajinan mereka, dan perbaikan kesejahteraan. Nikah tolak ukurnya. Jadi
Yang Ibu inginkan juga di Bali adalah asah jiwa entrepreneur kita ketika kita bercimpung di dunia bisnis kan. Jadilah entrepreneur Bali yang mumpuni, yang punya jiwa seni tetap, kemudian yang punya jiwa entrepreneur yang meningkat. Nikah yang Tidiang inginkan. Peranan adik-adik yang berkecimpung di media, Nikah Ibu bilang, kalau ibaratkan pemerintah itu punya bangunan yang di dalamnya akan ada masyarakat yang bernaung, niki anak-anak Ibu yang di dunia media, terutama juga media sosial sekarang kan, itu adalah koridor yang isi pilar-pilar yang membuat nyaman menuju ke rumah itu. Nah, jadi sinergitasnya ibaratnya lorong yang mengarahkan. Jadi koridor itu yang mengarahkan menuju rumah itu supaya masyarakat bernaung di rumah itu supaya nyaman, supaya sejahtera. Kan seperti ini kan ibaratnya kalau pemerintah. Nah, sekarang koridornya niki yang harus bersinergi. Arahnya adalah ke rumah itu. Nanti bahayanya apa? Kalau pilar-pilarnya ini tidak mengarahkan ke rumah itu, lalu dibelokkan, masyarakat tidak akan sampai ke rumah itu. Jika kalau Ibu ibaratkan seperti itu. Nah, jadi misalnya ada opini-opini yang positif yang dibangun oleh pemerintah untuk tujuan-tujuan yang positif juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Media ini adalah koridor sekaligus corong yang mengarahkan ke opini tersebut. Tidak malah membuat opini baru. Tidak juga ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan lain yang membuat masyarakat semakin jauh dari pemerintahnya. Nah kan nih kan, jadi sinerginya seperti itu. Jadi arahnya adalah membangun opini yang positif. Bisa saja gitu, opini pertama, opini kedua, opini ketiga, tetapi arahnya akan bersinergi ke satu. Jadi antara masyarakat, media, pemerintah harus bersinergi, harus dalam satu frekuensi. Bukan berarti satu frekuensi itu tidak boleh mengkritisi, malah itu penting. Jadi koridornya adalah di dalamnya itu ada kritisi, ada arahan, ada saran dan lain sebagainya. Tetapi opininya akan mengerucut. Anandalah yang mengarahkan kerucutnya itu, tuh rumah Anda di pemerintah. Tetapi kemudian balik juga, tarik dia ke koridornya adik-adik di media bila pemerintah itu tidak benar-benar menaungi. Jadi di situ koridornya berfungsi sebagai apa? Sebagai tempat untuk mengkritisi, memberikan saran. Jadi seperti ini kan. Jadi satu kesatuan, satu frekuensi dia. Tapi bukan berarti harus media itu harus menyanjung-nyanjung, memuji-muji pemerintah. Tidak, gitu. Harus tajam. Malah tajam, setajam silet dia gitu kan. Dia bersinergi, tetapi dia masyarakat punya kekuatan sendiri, pemerintah punya kekuatan sendiri, media itu punya kekuatan sendiri. Adik-adik ada di dalamnya. Mampu nggak kekuatan ini kita sinergikan sehingga mewujudkan visi misi mulia dari pemerintahan itu mensejahterakan masyarakat.